الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه على ما نوى به شيخنا الحبيب مر بن محمد بن سليم بن حفظ على ما نوى أسلافنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم على تلك النية ولكل نية صالحة في خيرة الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه فما قام بحق أوصافه. Bapak Ibu jamaah Majelis Masjid Al-Mu'minin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Limpahan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan anugerah taufik, hidayah dan inayahnya. Walaupun disertai dengan hujan ataupun turunnya rahmat, insya Allah tidak mengurangi semangat kita bersama-sama dalam memenuhi panggilan Allah, yaitu tadinya melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan niat i'tikaf, yaitu menunggu waktu syuruk dengan menuntut ilmu agama. Yang mudah-mudahan dengan kesemuanya ini yang telah ditetapkan oleh Allah pada kita saat ini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa kedua ibu bapa kita, dosa keluarga kita, dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita ataupun yang telah berbuat baik kepada ini masjid sedangkan mereka sudah berdahulu ke alam barzakh. Mudah-mudahan mereka pula mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan selalu dan selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat kerabat beliau serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam kalam hikmah yang selanjutnya, man abadahu li syai'in yarjuhu minhu, barang siapa menyembah Allah karena sesuatu yang diharapnya, aw liyadfa'a bi ta'atihi, atau dia menyembah Allah karena ingin ditolak dari segala macam bahaya, wa wurudal uqubah anhu, yaitu yang dia menghindari daripada turunnya siksaan daripadanya. Fama qama bihaqqi awsafih, maka tidaklah hamba tersebut sudah menunaikan hak daripada sifat-sifatnya, yaitu sifat-sifat Allah. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah,
Di dalam kalam hikmah ini Al-Imam Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengajak kita untuk meningkatkan kualitas keikhlasan kita dalam beribadah. Sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat, di mana ikhlas itu kan kita ketahui terbagi tiga. Namun pada pembahasan ini dikhususkan oleh Imam Ibnu Athaillah pada keikhlasan yang tingkatnya melebihi daripada tingkatan yang tiga kemarin, atau yang tiga di mana kita sudah membahasnya. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa fannasu fi ibadatillah bi'tibari ikhlasihim ala thalathati aqsam, yang mana manusia itu pada kehambaannya atau penyembahannya kepada Allah itu diiktibarkan dengan keikhlasannya. Artinya tergantung kepada ikhlasnya para manusia itu dengan tiga tingkatan. Faminhum may ya'budullah khaufan min iqabih ajilan aw ajila. Ada di antara manusia yang menyembah Allah, dia hanya takut karena disiksa, baik disiksa dengan segera ataupun disiksa nanti di akhirat. Nah, di sini golongan ikhlasnya orang awam, yang ini juga merupakan ikhlas yang apabila diteruskan seperti ini, dia tidak mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bahkan fa'ibadatuhum ma'lulatun madkhulah, maka ibadah mereka yang diikhlas seperti ini termasuk ibadah yang cacat alias tidak sempurna. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan, Bapak Ibu, laulan nar ma sajada lillahi sajid. Jikalau tidak ada neraka, apakah dia itu hamba masih sujud kepada Allah? Apakah tidak ada neraka, hamba itu masih sujud kepada Allah? Lagu siapa tuh lah? Ayo jamaah. Jika neraka, nah hafal jalan, ada yang hafal lah? Jamaah. Jika surga dan neraka tak pernah ada. Nah, ada yang hafal? Wah, ada yang hafal juga sekalinya, sama aja. Apakah masih kita menyembah Allah jika surga dan neraka itu tidak ada? Nah, maka apabila kita menyembah Allah karena takut siksanya Allah, takut hukuman Allah, takut neraka Allah, maka termasuk dalam golongan yang disabdakan Nabi, la yakun ahadukum kal'abdissu. Janganlah di antara kalian itu menjadi seperti pembantu yang jelek, budak yang jelek. Kenapa budak yang jelek? In khafa amila, apabila budak itu takut hanyar bagawi, takut lawan majikan, majikannya ada hanyar bagawi, takut dengan di PHK hanyar bagawi. Ya kah? Lalu ujar Nabi, la yakun ahadukum kal'abdissu in khafa amila. Ya Allah, janganlah di antara kalian menjadi seperti budak yang jelek, pembantu yang jelek, yang ketika takut dengan majikan baru dia bekerja. Jangan seperti itu, kata Nabi. Walakal ajir, dan juga jangan seperti buruh upahan. Kayak apa buruh upahan? Ketika dikasih ujrah, ya kan, dikasih apa? Illam yu'tal ujrah, jika dia tidak dikasih upah, lam ya'mal, dia tidak mau begawi. Jadi ketika kita menyembah Allah, jangan jadi seperti budak yang jelek, dan juga jangan seperti buruh upahan. Munnya budak yang jelek, dia takut dengan majikan lalu dia begawi,
Sedangkan buruh upahan yang jelek adalah buruh upahan yang hanya mengharap upah. Apabila kada diupah, inya kada begawi. Apakah kita termasuk golongan tersebut? Apabila kada dibalas, kita kada nyembah Allah. Atau munnya kita itu kada ditakut-takuti dengan neraka, iya kan? Atau bahasanya kita itu takut dengan neraka yang menyebabkan kita itu menyembah kepada Allah. Apakah karena itu? Kalau kita terus-menerus seperti itu, maka termasuk fa'ibadatuhum ma'lulatun madkhulah, cacat dan tidak sempurna ibadahnya. Oke lah, starting pointnya pian beribadah diberikan motivasi oleh Allah dan Nabi kita Muhammad akan ganjaran surga, iya kan? Habis itu diberikan wanti-wanti yang namanya neraka. Itu hanya starting point, proses pertama atau kelas pertama. Sekolah aja kita hendak naik kelas, masa ikhlas kita melulu di kelas itu. Dengan kita belajar tentang keikhlasan, pertama adalah meningkatkan kelas kita, yang kedua adalah mengentengkan hati kita dalam ibadah. Karena apabila kita itu ibadah menuntut sesuatu dan sesuatu itu tidak terpenuhi, lambat laun dia akan kecewa. Contoh, dia ibadah kesunnahan seperti sholat sunnah duha. Dia amalkan sholat sunnah duha untuk sugih. Karena memang motivasi yang diberikan oleh Nabi, barang siapa yang sholat sunat duha, dia akan dimudahkan dalam rezekinya, dikayakan hidupnya. Itu janji Nabi. Nabi tidak pernah khianat. Nabi orangnya siddiq, jujur, tidak dusta. Nabi orangnya amanah, tidak pernah mengingkari amanahnya, itu khianat dengan amanahnya. Nabi fatanah, cerdas. Nabi tabligh, Nabi menyampaikan apa yang harus disampaikan. Lalu dengan motivasi yang diberikan Nabi kepada kita untuk sholat duha yang motivasinya seperti itu, akhirnya kita lakukan terus-menerus tapi tidak membuahkan hasil. Kira-kira nih, kalau orang itu terpacu kepada motivasinya dan hasilnya tidak ia dapat, apakah sembahyang duhanya dia lanjutkan ataukah dia berhenti? Jamaah, terus atau berhenti? Wah, masya Allah. Terus, umpama saja kita tarik lagi dalam realita sosial. Munpian tadi terus jalah. Munpian begawi kada diupah masihlah begawi. Yuk yang ngata terus tadi. Bujur lah. Mudahan biar gak dapat upah. Jamaah. Pak. Hampir ya kan semua manusia secara sosial begawi itu keinginannya ingin digaji. Munafik orang itu kalau kada mau digaji. Bujur ada? Nah bujur pulang ya. Yang mana jauh bujurnya? Artinya apa? Ketika sembahyang duha kita yang kita lakukan itu untuk kesugihan saja, maka lambat laun ketika hasil kesugihannya tidak ia peroleh, tidak ia perdapati, mulai kendor semangat sembahyang duhanya. Kenapa? Karena tidak ada hasilnya, ujarnya. Tujuannya hanya kesugihan. Tujuannya hanya kesugihan. Lalu kenapa Nabi memberikan motivasi?
kita ambil contoh supaya pian paham dengan motivasi itu. Contoh, anak pian menghadapi ujian. Ujar pian, nak, jawablah ujian dengan bujur supaya pian dapat ranking, dapat juara. Mun pian dapat juara 1, abah belikan sepeda. Ulun tanya kepada pian, apakah abahnya itu menyuruh anaknya juara hanya untuk mendapatkan sepeda ataukah menjadikan anaknya pintar? Jamaah, tujuan pian loh, ya kan? Menyuruh anak pian supaya juara, apakah hanya untuk sepeda ataukah supaya anak pian pintar? Supaya pintar. Begitu juga motivasi yang diberikan Nabi, itu hanya penyemangat. Tujuannya apa? Supaya kita benar-benar nanti serius menyembah Allah, menjadi hamba yang baik, hamba yang ikhlas. Starting pointnya memang seperti itu. Kita manusia, ada tahapan demi tahapan yang harus kita lewati. Kadang mungkin langsung nyus naik ke atas, tidak mungkin. Mun ada langsung beruncat, tajarungkup. Iyalah. Contoh saja kita tarik lagi nih, sebentar lagi bulan Rajab, ya kah? Kalau Nabi kita di bulan Rajab diisrakan dan dimi'rajkan, Nabi kita waktu dimi'rajkan, jika seandainya sejarah itu tertulis Nabi kita langsung naik ke atas, artinya seperti Nabi Isa langsung dinaikkan ke atas langit, apakah Allah bisa seperti itu melakukannya kepada Nabi Muhammad? Bisa atau tidak? Bisa. Seperti Nabi Idris langsung diangkat. Kok kenapa Isra Mi'raj harus melewati tahapan demi tahapan? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa pulang naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Ada tahapan. Padahal bisa saja Allah langsung naik ke atas. Intinya Mi'raj di mana Allah menginginkan pertemuan antara kekasih dengan yang dikasihinya. Kan intinya Mi'raj itu kan pertemuan. Tapi kenapa harus melewati proses demi proses pelajaran kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad? Mun hendak sampai kepada Allah, ada proses. Ada proses. Sekelas Nabi kita aja diberikan sebagai tauladan kepada kita dengan proses yang beliau lalui. Lihat Nabi kita pulang, diangkat menjadi Rasul umur berapa tahun? 40. Kenapa? Karena diangkat aja langsung mulai lagi halus. Ya mah proses. Apakah Nabi kita waktu di Mekah tidak bisa dakwah dengan terang-terangan? Sehingga Nabi kita dakwahnya dengan sembunyi-sembunyi sebelum mendapat risalah ataupun diangkat menjadi Rasul? Sebelum turun ayat fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin, sebelum turun ayat itu. Jawabannya proses. Nah, di sini proses pertama kita ketahui bahwa Nabi kita memotivasi untuk kita melaksanakan kesunahan umpama dari sembahyang duha, mendatangkan kehidupan yang baik, rezeki yang berkah. Bahkan dijanjikan Nabi tidak akan fakir selama hidupnya, adalah sebagai motivasi. Dan motivasi itu bukan hanya sekedar motivasi layaknya seorang tua, kedua orang tua yang menjanjikan kepada anaknya sukses, anaknya dikasih, tapi tujuannya tetap bukan sepeda, ya kan? Dikasih oleh Allah. Apa yang diucapkan oleh Nabi kita itu yang dijanjikan kepada kita dikasih oleh Allah. Tapi ketika dikasih itu sepeda, umpama tadi kepada si anak yang juara 1, apakah si anak terpatok kepada sepeda? Habis dia dapat sepeda, kadang mau lagi belajar? Amunnya umpama si anak tadinya hanya belajar untuk sepeda, juara 1 hanya untuk sepeda, maka habis dapat sepeda dia kadang mau lagi belajar. Jawabannya, sudah juara sepeda ku dapat. Akhirnya si orang tua mengatakan, nak, bukan seperti itu abah maunya. Abah ngasih sepeda supaya pian semangat sekolah, semangat belajar. Bukan habis pian dapat sepeda kadang mau belajar. Nah, ini kebanyakan kita habis kita berdoa atau sembahyang duha dapat hasil, stop sembahyang duha. Jemaah, berarti apa? Ikhlas kita masih tahapan pertama, yang mengakibatkan kita tidak bisa mengistiqomahkan ibadah itu. Karena tujuannya
masih takut dengan neraka dan mengharap surga. Yang kedua, wa minhum may ya'budullah mahabbatan fi dzatihi wa syauqan ila liqa'ih fahumul muhibbuna faqat fa ibadatuhum lillah. Dan yang kedua ini adalah di antara manusia yang menyembah Allah, dia mencintai kepada Allah dan dicintai oleh Allah, dan dia merindukan Allah dan dirindukan oleh Allah. Dan inilah orang yang digolongkan golongan ikhlasnya muhibbin. Dia melakukan ibadah karena cinta dan karena rindu. Karena cinta dan karena rindu. Contoh, di rumah kita punya pasangan. Kita akan melihat pasangan kita itu akan kecintaannya, ketulusannya di saat dia melakukan pekerjaan atau tanggung jawabnya dengan sepenuh hati, dengan kecintaan yang mendalam, kecintaan yang sejati. Oh abah, kenapa pian hakun berela-rela siang malam mengorbankan waktu istirahat pian bagawi mencari akan nafkah dan juga memberikan hadiah, rumah pian kasih, mobil pian kasih, ulun naik haji pian tulak akan, habis itu pulang ulun umrah pian tulak akan. Ujar lakinya, sogokan aja. Oh kayak itu kah? Dah. Kalau pian mengatakan tuh sogokan aja, maka pasangan pian akan terluka. Tapi pian bukan hanya berkata cinta, tapi pian membuktikan beginilah cara untuk mengaplikasikan cinta. Ujar pian, ulun lakukan ini demi cinta. Tersipu malu pasangan pian. Begitu terharu pasangan pian kalau dilandasi dengan cinta. Ya Allah, kalau sudah magawi sesuatu karena cinta itu hilang lelahnya. Ya tadi ada orang yang diajak begawi, yang gawiannya itu mudah menurut kacamata orang yang mudah melakukannya, seperti kantoran lah. Orang kantoran ini ngajak kawannya, wal ambil gini kan begawi membengkel, baik begawi wadah aku di kantor, coba aja nyaman nih kamu tinggal duduk. Dicobanya, padahalnya sudah jatuh cinta dengan gawian membengkel, tapi dicobanya. Masuknya begawi di kantor, ungut-ungut mahadang, orang datang, bingung di meja kantor, apa yang dilakukan di hadapan layar komputer, bingung kayak orang linglung. Akhirnya berkata lawan kawannya, wal aku pindah aja gin pegawian yang semalam. Kenapa? Aku sudah nyaman di gawian itu. Padahal ujar kawannya, nyaman pegawai di kantor, duduk santai aja, atau guring-guringan kamu ada apa-apa. Ada, aku nyaman pegawai itu. Atau lagi contoh orang tua kita bahari. Orang tua kita bahari itu ada di antaranya yang ke-7 bahuma, yang gawiannya memang bahuma lagi anu. Kita kebetulan jadi anak sidin sudah berduit, sudah sugih. Kita tarik witan kita ke kota untuk begana di rumah kita. Bah, kadus sakin bahuma di rumah aku, di rumah Kak Amar, di rumah anak pian aja sudah di Banjar. Kadus lagi pian bahuma, uyuh pian sadang sudah tuh jawabannya apa? Magin aku beranai nakai magin uyuh. Bujur adakah? Pian paksa kuitan pian untuk pindah ke kota. Pian sediakan tempat yang bagus, tatap sin buli ke kampung. Nangis pian maksa kuitan pian. Kada mau sin. Padahal dinyamani itu. Jawaban sin, aku sudah cinta dengan gawian itu. Aku sudah cinta dengan kampung halaman itu. Nah ini kalau sudah cinta ini susah. Susah untuk dipisahkan, ya kan? Susah untuk diganggu, susah untuk dirusak akan kecintaannya kalau sudah cintanya itu melekat. Begitu juga kalau orang beribadah karena cinta, maka dia menjadikan ibadahnya sebagai sarana cintanya. Sebagaimana Nabi mengatakan, wa ju'ilat qurratu 'aini
bis-shalah. Ujar Nabi, dijadikan penyejuk mata hatiku itu dengan sembahyang. Tumbuh kenyamanan, ketenangan di mata hatiku, kata Nabi, dengan melaksanakan sembahyang. Artinya kecintaan pada ibadah itu karena yang telah menolongi kepada itu ibadah dan kepada yang disembah. Siapa? Allah lah yang memberikan cinta, dan Allah juga yang mencintai Nabi kita sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan juga umpama ibadah yang lain, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dia berzikir mententramkan hatinya, karena orang yang cinta itu pada hakikatnya tenang hatinya. Apabila dia mencintai sesuatu dan dia bisa melakukan itu sesuatu atau mendapatkan itu sesuatu, maka cintanya yang tadi galau menjadi tenang. Begitu juga orang yang cinta dengan ibadah, pada hakikatnya cinta kepada yang disembah. Lalu ketika dia menyembah dengan penuh kecintaan, dia tidak lagi mengharapkan sesuatu kecuali atas dasar cinta itu. Ini golongan kedua. Golongan yang ketiga, wa minhum may ya'budullah sidqan fil 'ubudiyyah wa qiyaman bi huquqi rububiyyah wa humul muhibbun al-'arifun fa ibadatuhum tahqiqul 'ubudiyyah. Nah, di antara golongan manusia yang ketiga adalah golongan yang menyembah Allah sidqan, sungguh-sungguh, fil 'ubudiyyah, pada menjalankan kehambaannya, wa qiyaman bi huquqi rububiyyah, dan sungguh-sungguh dia menunaikan hak ketuhanan. Ini sudah bulat dengan yang namanya maqam hamba. Maqam hamba itu ngikut aja, kal mayit, seperti laksana mayit dimandikan, ngikut aja. Nabi kita ujar malaikat Jibril waktu Isra dan Mi'raj, ya Muhammad anzil fasalli hahuna, wahai kekasihku Muhammad, turun bian dan sembahyang di sini. Fafa'ala dzalik, Nabi kita melakukan sembahyang di situ. Tsumma raqiba, kemudian naik ke burak, lanjut lagi. Nabi kita ada banyak komentar, inggih pun, inggih pun, inggih pun. Nah, itulah makom yang ketiga. Kada tapi banyak mahwal Tuhan, inggih pun, inggih pun, inggih pun. Allah. Ini sudah makom yang puncak ikhlasnya orang khawasul khawas. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ikhlas yang paling tinggi ini. Kenapa? Karena semakin tinggi keikhlasan kita, semakin ma'rifat kita kepada Allah. Kam min amalin yatasawwaru bi surati dunya min amalil akhirah bi husnin niyyah. Berapa banyak amalan yang gambarannya adalah itu amalan dunia, tapi dia jadikan amal dunia yang tadi gambarannya adalah dunia kepada amal akhirat. Dengan apa? Dengan baiknya niat dan keikhlasan. Amalan dunia aja tuh, ya kan? Yang mubah aja, makan, mungkin karena ibadah dapat pahala. Atau seumpama pian mengawini pasangan pian, kalau niatnya ibadah dapat pahala. Kalau seumpama lagi pian melakukan gawian setiap hari untuk mencari nafkah karena Allah, maka dapat pahala. Disinilah gambaran yang tadinya dunia apabila dilakukan dengan cara akhirat, yaitu dengan apa? Dengan baiknya niat dan keikhlasan, maka dia akan mendapatkan pahala. Wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil akhirah fa yasiru min amali dunya bi su'iniyah. Berapa banyak amal yang berbentuk amal akhirat tapi menjadi amal dunia semata. Karena apa? Karena buruknya niatnya dan keikhlasannya. Dia sudah ibadah, dia sudah sembahyang, tapi hanya untuk dunia, maka yang tadinya akhirat baik menjadi buruk. Oleh sebab apa? Buruknya niat dan buruknya keikhlasan. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah berikan taufik selalu kepada kita untuk menjalankan kehambaan hingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Minta maaf, minta halal, minta ridha zahir dan batin. Sebelum dibacakan Fatihah 4 dan doa arwah kepada almarhum yang disebutkan nanti, silahkan sebagaimana biasanya.
Bapak, ibu-ibu, jemaah masjid mukminin yang dimuliakan Allah. Kajian kita hari ini adalah masalah ikhlas dan mahabbah. Nah, untuk itu bagi jemaah yang ingin bertanya dengan guru kita dipersilahkan. Ibu-ibu atau bapak-bapaknya dipersilahkan. Adakah ini masalah ikhlas lah? Ikhlas sudah ya. Ikhlas ya. Ini tidak ada guru. Ya, demikian dengan tahlilan guru. Sering ulama mengumpamakan, ini sebagai penutup aja, ulama mengumpamakan ikhlas itu seperti kita buang air besar, ya kan? Setelah kita buang air besar, jangan pun ingin mengambil, menoleh pun tidak. Itulah ikhlas. Artinya kita beribadah, kada lagi memandang ibadah itu untuk dibalas atau tidak. Itu urusan Allah. Kita hanya melaksanakan kehambaan kita untuk menyembah kepada Allah. Selesai. Itulah ikhlas. Simpelnya. Sebenarnya tidak susah bagi kita yang terus memaksakan diri kita untuk tidak ada niatan selain Allah. Makanya sembahyang kita, lafaz niat atau niatnya apa? Sholli fardhu subhi ra'ataini, ya kah? Lillahi ta'ala, ada lillahi ta'ala. Kalau sendiri, lillahnya itu. Habis itu dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikhlas. Sungguhnya sembahyangku, ibadahku, matiku, hidupku kembali kepada siapa? Karena Allah. Nah, itulah ikhlas. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Amin. Allahumma amin. Kalau sudah kada ada lagi, mari kita bacakan Fatihah 4, kita hadiahkan kepada